panen pelem, mangga kaya sarungku. Nanti tenang. Panen pelem dadi buahe gembel banget didol ora payu. Akhirnya dindum-dumke tangga. Orang gumun. Banyak orang bisa. Ya Allah. Tadinya menjijikkan, menakutkan, begitu berubah jadi kupu-kupu menyenangkan. Simbol keberuntungan. Kabeh wong seneng kupu, bocah cilik-cilik wae seneng. Omah dileboni kupu jare wong-wong arep ana tamu. Duwe anak wadon wis gedhe urung ketemu jodoh, omah dileboni kupu, seneng. Lho nok, omahe dileboni kupu, jodohmu arep teko. Ning sabar ya nok, kupune rupane kok ireng. Halo? Jadi salah satu tanda kalau getas kerep ini Ramadannya berhasil, lepas Ramadan setelah berkepompong sebulan berubah jadi kupu. Sayange kata sederek-sederek getas kerep mriki habis berkepompong sebulan Ramadan, keluarnya enggak jadi kupu malah jadi codot. Nah, codotnya ketawa. Codotnya ternyata pakai BH. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada waktu 10 menit. Iya. Bapak Ibu para jamaah, peningkatan di bidang apa yang kita hasilkan dari madrasah Ramadan? Setidaknya peningkatan di bidang takwa. Karena tujuan utama ibadah puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karenanya para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, dalam kesempatan yang terbatas ini masih ada waktu 10 menit. Aku tahu kamu gak mau aku tinggalin. Yuk ikut aku yuk. Saya akan menjelaskan secara singkat takwa sosial, takwa aplikatif, agar kita bisa tampil sebagai kupu setelah berkepompong sebulan penuh. Allah, kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Karena syarat masuk surga itu harus takwa. Bapak Ibu kalau baca Quran membicarakan surga, itu nanti endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayatnya nanti bisa dipelajari lebih lengkap dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Lehmu nyauti Allah kok kaya wong sambat kok kean utang ngono. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang ada sumber mata airnya. Kok disebutkan uyun, sumber mata air? Para jamaah, simbol dari tempat yang indah. Tempat yang indah itu mesti ada simbol mata airnya. Seindah-indahnya tempat kalau nggak ada airnya nggak jadi indah, betul?
Maka surga biasa digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, gitu loh. Bagaimana keadaan orang-orang bertakwa di surga nanti? Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka bebas mengambil, menikmati semua yang disediakan Allah untuk mereka di dalam surga. Jadi ahli surga itu bebas mengambil dan menikmati semua fasilitas di surga. Ini beda dengan Nabi Adam dulu. Nabi Adam dan Ibu Hawa dulunya kan ditempatkan di surga. Betul? Kok orang semangat ya? Betul? Sebelum dikeluarkan dari surga, Nabi Adam pantangan. Apa itu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Tidak boleh mendekati pohon itu. Syajaratul khuldi. Akhirnya Nabi Adam melanggar, mendekati, memetik, bahkan memakan buah dari syajaratul khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga. Begitu dikeluarkan dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan setan, iblis? Enggak. Menyalahkan Ibu Hawa? Enggak. Menyalahkan Allah? Enggak. Tapi menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyalahkan dirinya sendiri. Sami mboten kalih warga Getas Kerep. Mboten. Nek warga Getas Kerep iki senengane nyalah-nyalah kalian. Seneng menyalahkan pihak lain. Halo? Orang Getas Kerep itu sukanya menyalah-nyalahkan orang lain. Coba sampean punya anak nakal, nyalahke awake dhewe napa nyalahke anak? Halo? Ya Allah, ibu-ibu punya suami ndablek, pelit, nyalahkan awake dhewe apa nyalahkan suami? Guru punya murid nakal, nyalahkan awake dhewe napa nyalahne murid? Kita umumnya suka menyalahkan orang lain. Jadi penceramah terus ora digatekke, ora diperhatikan sama jamaah, menyalahkan awake dhewe napa nyalahke jamaah? Nyalahne jamaah padahal ceramahe ora menarik. Yuk belajar dari Nabi Adam, menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian taubat, evaluasi diri, taubat, akhirnya nanti balik lagi ke surga. Beda dengan iblis. Iblis gak mau menyalahkan dirinya sendiri. Iblis nyalah-nyalah ke Nabi Adam, nyalah ke Ibu Hawa, nyalah-nyalah ke Gusti Allah. Makanya iblis sampai kapanpun gak akan bisa balik ke surga. Nah, dari dua contoh tadi, iblis dan Nabi Adam, kira-kira Getas Kerep keturunan siapa? Keturunan siapa? Nah, kalau merasa keturunan Nabi Adam, ya harus mau niru Nabi Adam, mencontoh Nabi Adam. Kalau nggak mau niru Nabi Adam, berarti koncone. Paham? Nabi Adam dulu di surga masih ada larangan. Nah, sampean besok itu di sana nggak ada larangan, nggak ada sirian, nggak ada pantangan, bebas sebebas-bebasnya. Kalau di dunia nggak ada orang bebas, itu nggak ada. Coba siapa di dunia ini yang bebas berbuat semaunya, bebas melakukan sesukanya? Nggak ada. Setinggi-tingginya pangkat, apa dia bebas berbuat sesukanya? Kok ora dijawab yo? Sak dhuwur-dhuwure jabatan di dunia ini, apa orangnya bebas berbuat sesukanya? Ora, malah wong sing duwe pangkat jabatan iki ora iso bebas. Dipentelengi terus sampai KPK. Leres napa leres? Orang punya jabatan itu sekarang malah nggak bisa bebas hidupnya, nggak bisa tenang tidurnya.
hartanya diaudit, kekayaannya harus dilaporkan, sumbernya dari mana, peruntukannya apa. Ora iso bebas. Lebih bebas sampean. Sopo sing arep neliti sampean? KPK moro sampean arep mriksa apa? Sotel. Halo? Orang kaya raya di dunia ini apa mentang-mentang kaya terus dia bebas berbuat sesukanya? Ya ndak lah. Siapa yang bebas di dunia ini? Jadi penceramah, pegang mic, mengendalikan acara, menguasai panggung, apa dia bebas berkata semaunya? Ndak iso bebas, salah ucap viral. Betul? Di dunia ini ndak ada orang yang bebas itu, mentang-mentang kaya terus bebas. Misalnya orang kaya diundang pesta, prasmanan, apa dia bebas ngambil makanan sesukanya? Enggak, apalagi kalau sudah tua. Banyak sirian, banyak pantangan. Ditawari nasi mbah, sidik wae. Sop mbah, duduhe wae. Ini khas Tegal sate mbah, sunduke wae. Apa maneh gek ditutke bojone gek sing wedok ki galake kaya asu manak kae. Arep njukuk ngene tampil, arep njukuk ngene ra entuk, arep nyiduk kikil aja kuwi, eling penyakite. Kari delongap urip matane tok. Apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi, dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Kasih sate dihindari, yang dicari malah ikan teri. Kasihnen dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, makan sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjal keserang, cuci darah seminggu 2 kali, walaupun minum jamu kuat tetap nggak bisa berdiri, maunya 3 kali cuma bisa sekali, itu pun memaksakan diri. Di dunia kok orang kaya sama orang miskin jatahnya sama, betul? Orang kaya tanahnya luas, orang miskin tanahnya sempit, makan juga sama-sama pakai sendok, betul? Apakah yang kaya tanahnya luas itu kalau makan pakai sekrop? Minum juga sama-sama pakai gelas. Apa sing melarat yang ngombe nganggo gelas, sing sugih kae langsung nganggo drum? Sama. Apakah gelar akademik bisa menambah jatah umur di dunia ini? Yang gelar akademiknya S1 dapat jatah tambahan umur 10 tahun. Jane matine swidak dadi 70. Kalau S2 dapat tambahan jatah umur 20 tahun. Kalau S3 dapat jatah umur 30 tahun. Tambahannya ndak. Kadang yang S3 belum 40 tahun udah mati. Yang nggak tamat SD sampai 90 tahun. Betul? Nang donya wong wadon ayu karo elek rabine dhisik pundi? Rupane ayu karo rupane elek rabine dhisik pundi? Kadang-kadang dhisik sing elek, sing ayu ra payu-payu, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Donya kok. Yang kerja sama yang enggak kerja, jatah rezekinya banyak mana? Yang kerja sama yang enggak kerja, jatah rezekinya banyak mana? Kadang-kadang banyak yang enggak kerja. Orang yang kerja itu malah mencarikan yang enggak kerja. Betul? Loh, contoh sekarang aja loh. Yang kerja saya ceramah, jenengan enggak kerja. Ketoke aku disuguhi semene oke. Mana sempet. Arep mangan yo isin. Lah sampean yang ndak kerja, wis entek kabeh kuwi. Ini dunia. Siapa ngomong jame buang? Saya tadi sempat berpikir, wah, saya ceramah itu udah lama. Tadi ada yang nanya, mulai tahun berapa, Bah? Ya saya ingat saya mulai tahun 2007, 2006, 2007 itulah. Udah hampir 20 tahun. Tak pikir
ya masyarakat udah pada bosan sama saya. Begitu saya datang, ya Allah, ternyata enggak, kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya. Aku kalau tahu kayak gini tuh makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah ngene-ngene. Gila nih. Nah, sekarang apa kriteria muttaqin? Kriterianya orang bertakwa, indikasi takwa sosial yang dijanjikan surga bagi mereka. Setidaknya ada 5. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Yen wong Jawa wonten tembang lir-lir nika. Cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi. Kenapa kok menek blimbing? Liringane 5. Maka ini 5 liringane blimbing. Rata-rata blimbing itu buah sing liringane 5. Ya ana liringane ming 3, soalnya sing loro dikrokoti bocah kae. Lima indikasi orang bertakwa sebagai takwa sosial. 1. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulu waktu di dunia adalah orang-orang baik. Muhsinin, orang-orang yang berperilaku baik. Mereka sukses hidupnya. Karena orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Saya ulang, orang sukses itu bukan orang yang berhasil meraih apa yang diinginkan, tapi orang sukses adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Rawahu Abah Anza. Sukses itu bukan berarti berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Karena apa yang diinginkan, yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Betul? Moga-moga paham. Lah muhsinin itu karakternya ada 3. Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang yang berperilaku baik. Kita harus menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita. Nah, karakternya muhsinin itu ada 3. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka menolong, suka membantu, suka bersedekah, baik di waktu sempat maupun di waktu sempit, di waktu longgar maupun di waktu rupek. Fisarra, di waktu sehat, di waktu kaya, banyak duit, waktu senang, bahagia, berinfak. Fiddarra, di waktu sempit, di waktu kepepet, di waktu sakit, di waktu miskin, sedikit duit, tetap berinfak. Halo? Ayo sampean jawab sedekah. Ngoten nggih? Di waktu sempat, di waktu sempit, di waktu longgar, di waktu rupek, duit banyak, duit sedikit, saat bahagia, saat susah, waktu sehat, waktu sakit. Itu muhsinin, orang bertakwa yang disediakan surga. Soalnya ono wong gelem sedekah ngenteni sakit. Nek sehat ora tahu selamatan, ora tahu sedekah. Bareng gering
langsung selamatan dibagek-bagek ke tonggo. Nganti tonggo-tonggone padha niteni, kok wis suwe ya wonge ora gering. Bapak Ibu para jamaah, sedekah fis sarra di waktu longgar gampang. Banyak orang yang bisa, memang mudah. Di waktu kaya, banyak duit, waktu bahagia, waktu seneng, waktu longgar, waktu sempat, sedekah. Orang gumun. Banyak orang bisa. Panen pelem, mangga kaya sarungku. Nanti tenang. Panen pelem dadi buahe gembel banget didol ora payu. Akhirnya dindum-dum ke tonggo. Orang gumun. Banyak orang bisa. Jualan gorengan sak pirang-pirang didol ora payu. Dindum-dum ke tonggo-tonggone. Orang gumun. Tapi fisarra dalam keadaan kepepet, dalam keadaan duit sithik. Sampean umpama ndek duit 500.000 rupiah, duit sampean nyoming kuwi-kuwi tok, wong pancen potonganmu ya ora tau nyekel duit akeh. Lho, nek duitmu akeh ora ngira lungguhmu ndoprokno ngisor kono kuwi. Wong sing duwite akeh-akeh ora ngira gelem teko pengajian, ndongsong-ndongsong ngisor wit gedang. Kayak sing duwe perusahaan, sing duwe pabrik, duitnya miliaran, ora bakal rawuh no pengajian kene, nggih napa nggih? Sing tekono kene iki melarat kabeh. Lho, mulane swarga iki sing akeh isine wong melarat-melarat ngene iki. Iki jenenge melarat bangga iki ya iki. Lho mula jenengan lek tak ilokke duwite ora pati akeh aja nesu wong faktane yo ngono tenan. Wong sing duwite akeh-akeh ora ngira gelem pengajian terus ndoprok sesek-sesekan mambu kelek kecut mambu untut ngono kuwi. Nggih napa nggih? Lah iya iki melarat kabeh. Yo, nek omongan saya salah monggo silakan dibantah sekarang tak enteni. Ayo berdiri sing duit akeh. Aku duitku akeh 3 triliun. Langsung aku dadi anak buah sampean. Aku tak kerja nang gone sampean. Ayo ndi? Mulane gak keliru aku gawe contoh, umpama sama itu ndit ming 500.000. Ya kuwi tok duitmu wis akeh menurut sampean. Ndak ada yang lain. Sampean lagi punya kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Duit-duit yang ming kuwi 500.000 kuwi. Kuwi wae kurang-kurang kanggo kebutuhane sampean. Terus ana tangga mara sampean utang. Wantun ngeculke mboten? Mikir. Berani ngelepas napa mboten? Kalau orang bertakwa wani ngeculke, walaupun dirinya sendiri lagi punya kepentingan yang mendesak, ada duit cuman itu aja, tetangga membutuhkan, teman membutuhkan, wani ngeculke. Kenapa berani? Karena yakin dengan jaminan Allah pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Amin. Nopo orang meyakinkan. Loh. Makanya sampean kalau diberi sesuatu sama orang itu pertama disuruh terima kasih, matur. Yang kedua suruh mendoakan. Doanya gimana? Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Karena memang orang yang bersedekah pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih. Aku juga percaya kalau kamu percaya. Emang kamu percaya, makanya aku percaya. Cuma gini, banyak orang yang percaya sama Allah tapi nggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Ini kene ora dijelaske ya ora paham. Wong kene ki ayu-ayu tapi banyak orang yang percaya sama Allah tapi nggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Kepada Allah itu nggak berani menaruh kepercayaan penuh, masih khawatir ya ini tak percayakan sama Allah, duitku tak lepas tapi nanti balik apa enggak ya.
Sama Allah tuh lo nggak berani menaruh kepercayaan penuh. Padahal sama koperasi simpan pinjam lo berani menaruh kepercayaan. Surat tanah yang ditaruh di situ, BPKB ditaruh di situ, di bank berani menaruh kepercayaan. Sama Allah kok nggak berani. Oke, Bapak Mas, sampean misalnya mancing di Blumbang, sampean berani buang cacing karena sampean ada harapan mau dapat. Lo sama Blumbang aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Halo? Sampean kalau berani buang 100.000, kasih ke musola, kasih ke masjid, kasih ke pesantren, kasih ke anak-anak yatim, harapan sampean dapat 100 miliar. Buang cacing dapat gurame. Lo sama Blumbang aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Iki sing pelit iki mikir iki. Udah gini aja, contoh paling gampang. Ada tamu di rumah sampean, panas, tamunya dipersilakan, silakan duduk, terus tamunya duduk. Habis itu sampean kasih suguh minum, silakan diminum. Minum. Nah gini, stop. Nah, terus diminum sama tamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Saking hausnya, tamu minum itu koret-koret sampai tetes terakhir. Sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau gelasnya kosong, dia pakai. Pon, dijoki meleh bahkan lebih banyak. Allah juga gitu. Kalau ngelihat hambanya berani sodakoh sampai koret-koret sampai tetes terakhir, pasti dijoki meleh sama Allah. Itu Anwar Zahid. Leh sodakoh, hoi, berani sodakoh mboten? Pasti diganti Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Oleh karena itu, ini ada Departemen Pengemisan untuk masjid, nggih. Untuk masjid, nggih. Nah, ini ada untuk masjid. Sudah tadi. Sudah. Berapa sing dicemplungke? 2.000 ya entok iwak gatul. Kalau pengen dapat gurami ya 100.000. Yang tadi 50.000 dapatnya mujair. Yang 20.000 dapat ikan sepat. 2.000 gatul. Sudah ya tadi ya. Ya udah, kalau udah ya ndak usah ya. Sampun walau alhamdulillah. Apa? Loh, bentar toh, ini belum selesai materinya kok. Yang kedua, kan muhsinin itu kriterianya 3. 1, yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ayat ini kan biasa dibaca kalau ada acara halal bihalal. Mampu menahan amarah, iso ngampet kanepson, ora nesuan, tidak jadi pemarah, pembenci, apalagi pendendam, tapi jadi punya kesabaran yang tinggi. Itu tandanya muhsinin, mampu menahan amarah, mempunyai kesabaran yang tinggi. Kenapa kita harus sabar dalam hubungan sosial bermasyarakat? Bapak Ibu para jamaah, kita berbuat baik kepada orang itu belum tentu dibalas dengan kebaikan, betul? Kayaknya pengalaman. Ngapii wong urung karuan dibales apik karo wong kuwi. Nggih napa nggih? Kadang diwapiki ra karuan balese nang kita elek. Wonten napa mboten? Wonge teko. Ketoke kudunge coklat. Kita memberi kepada orang belum tentu dibalas dengan diberi, betul?
Ya Allah, mau kurang semangat tak baleni. Kita berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain itu membalas kita dengan kebaikan, betul? Kita memberi kepada orang lain, belum tentu orang yang kita beri itu membalas kita dengan memberi, betul? Makanya saya pesen Bapak Ibu sampean, orang lain jangan berharap dibalas kebaikan sama orang itu. Sampean memberi sesuatu kepada orang lain, jangan berharap dibalas diberi oleh orang itu. Kalau sampean berharap balasan dari orang itu, siap-siap kecewa, siap-siap sakit hati. Ada guru ngajar muridnya, berarti itu guru memberi ilmu kepada muridnya, betul? Lah kok gurunya berharap balasan dari muridnya, pasti gurunya kecewa, karena nggak mungkin muridnya bisa membalas. Paham? Ya Allah, kayaknya kok ora paham ngono kayaknya. Guru ngajar muridnya, berarti guru memberi ilmu kepada muridnya. Lah kok gurunya berharap diberi ilmu oleh muridnya, kecewa, sakit hati, nggak mungkin muridnya bisa membalas. Orang tua membiayai anaknya di bidang pendidikan, sekolah, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi sampai sarjana lengkap. Kok orang tua berharap balasan dari anaknya, pasti kecewa. Betul? Saya memberikan ceramah kepada sampean semua, kok saya berharap balasan ceramah dari sampean semua, kecewa saya, nggak mungkin. Ya Allah, udah. Pokoknya kalau kita memberi kepada orang lain, jangan berharap dibalas dengan diberi, karena manusia itu selalu ada 3 level. Kalau dalam surat Fatir itu, tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Orang itu selalu ada 3 jenis, ada yang zalimul li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairati biiznillah. Zalimul li nafsih, diberi tidak membalas memberi, atau membalas lebih sedikit. Muqtasid, diberi membalas sama, timbal balik, lung tinulung. Sabiqum bil khairati biiznillah, diberi membalas lebih. Kira-kira di Getas Kerep sini yang paling banyak yang mana? Ketika diberi membalas lebih, membalas sama, atau tidak membalas, mana yang lebih banyak? Itu paling sedikit. Maaf, zalimul li nafsih paling banyak. Wong masyarakat kita itu kayak tumpeng itu loh, kayak tumpeng. Paling bawah itu paling ombo dewe, paling gede dewe, sing tengah tanggung, dhuwur dewe lancip niku paling sithik. Dadi sing lancip paling sithik niku sabiqum bil khairati biiznillah. Sing tengah-tengah kuwi muqtasid, sedengan. Sing paling ombo ngisor dewe paling akeh kuwi zalimul li nafsi. Maaf. Halo. Yang paling membutuhkan kesabaran ekstra itu menghadapi orang yang zalimul li nafsi. Diberi membalas lebih sedikit atau bahkan tidak membalas sama sekali. Ini yang membutuhkan kesabaran ekstra. Paling enak itu menghadapi orang yang sabiqum bil khairati biiznillah. Ketika diberi dia membalas lebih. Siapa itu? Orang tua, terutama ibu. Ibu kalau diberi sama anaknya, ibu pasti akan membalas lebih. Karena memang ibu ke anak itu hanya memberi, tak harap. Kan ada lagunya, ibu ke anak itu hanya memberi, bagai sang surya. Maka ada peribahasa, cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan kilan.
Loh, contoh paling gampang, anaknya merantau di Jakarta, waktu lebaran pulang sowan ke ibunya. Paling anak itu cuma bawa minyak goreng 2 kilo, gula 2 kilo, roti kaleng sing tanggung 1, itu pun wis dibuka segele, dijukuk wafere, sama duit 200.000 dibungkus amplop, kasihkan ke ibunya. Tapi anak 6 digawa kabeh. Tekan ibune kono anak 6 disangoni 100.000 kali 6, torok ibune wisan. Itu dibelehke pitik, tukokke sate, dimasakke reno-reno. Ibu pasti memberi lebih. Begitu anak balik pulang ke Jakarta, bagasi mobil kebak, beras sak ketane blusek mlebu, klopo sak degane blusek mlebu, pitik sak kandange digawa. Begitu anak udah balik Jakarta, ibunya di teras rumah tenger, alhamdulillah rampoke wis minggat.